Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini MDS dalam channel Independent Post mewartakan tanpa sekat. Pemirsa Independent Post, kali ini saya berada di Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Berada tepat di tengah-tengah aktivitas masyarakat Desa Wiringtasi, kan melihat langsung bagaimana aktivitas mereka di dalam penghijauan. Seperti bisa kita lihat, para pemirsa channel Independent Post, dia menanam mangrove atau biasa disebut bakau. Tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menjaga ekosistem atau eksistensi daerah tersebut agar tidak terkena erosi dan abrasi. Jangan kemana-mana, pemirsa channel Independent Post, tetap bersama saya di sini, MDS, dalam channel Independent Post mewartakan tanpa sekat. Masih bersama saya MDS di sini dalam channel Independent Post mewartakan tanpa sekat. Nah, kali ini telah berada di samping saya kebetulan dan datang langsung meninjau penanaman ini, yaitu Bapak Insinyur Haji Amri Coneng MM selaku Kepala Cabang Dinas Kelautan. Nah, dalam hal ini bagaimana Anda melihat kondisi laut khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini? Terima kasih. Jadi sengaja kita menanam mangrove ini atau bakau karena demi pelestarian lingkungan. Bisa dibayangkan kalau bakau atau mangrove ini tidak ada di pesisir, itu terjadi pengikisan terus-menerus. Bisa dibayangkan kalau tidak ada bakaunya, sampai di perumahan-perumahan masyarakat air naik terus, sehingga diperlukan penanaman kembali dalam rangka pelestarian lingkungan ini. Hal-hal apa saja yang sangat-sangat bersentuhan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada manusia itu sendiri, tentang bakau itu sendiri? Manfaatnya seperti apa? Ya, jadi terus terang bahwa bakau yang kita tanam ini sebanyak 25.000 batang dengan 3 kabupaten kota. Di Pindrang Supa ini, Supa Pindrang ini, kemudian di Barro, ya, kemudian di Kota Parepare sendiri. Manfaatnya sangat luar biasa dengan penanaman bakau ini, karena sampai melindungi bisa menumbuhkan kembali hewan-hewan atau ikan yang kita budidayakan di sekitar sini, kemudian jadi perlindungan kepada masyarakat. Iya, bisa melindungi akibat dari pengikisan. Dalam hal ini Cabang Dinas Kelautan Perikanan Selatan itu sering koordinasi dan bersama dengan Angkatan Laut, Pol Air, bahkan penyidik juga, karena bukan hanya kelestarian ini, bukan hanya penambang bakau, tapi kita Cabang Dinas Kelautan Perikanan ini tugas pokoknya itu sebagai pengawas dan pengendali perairan di sumber daya air, sumber daya kelautan di perairan ini. Bisa dibayangkan kalau terjadi pengeboman pembiusan di laut, itu juga salah satu tugas pokok kita. Makanya bekerja sama dengan Angkatan Laut dan Pol Air dan penyidik dalam rangka mengendalikan, meminimalkan illegal fishing dan bius dan bom ini. Harapan terakhir kepada Kementerian Kelautan, seperti apa harapannya? Ya, saya harapkan kepada Kementerian Kelautan atau dinas juga dalam hal ini Sulawesi Selatan untuk senantiasa memprogramkan kegiatan seperti ini, karena itu masa depan anak cucu kita, masa depan masyarakat, masa depan rakyat kita, masyarakat kita dalam
pemanfaatan hutan bakau ini mudah-mudahan bisa menjadi hutan yang lebat untuk menghindari pengkikisan atau erosi. Sedikit lagi secara teknis, butuh berapa lama sehingga penanaman ini bisa kita lihat hasilnya? Ya, jadi dalam penanaman ini kita lihat 1 bulan kemudian kita lihat kalau memang ada yang rusak itu kita bisa kembali tanam dalam pelestarian ini, karena syukurlah kalau menanam 100 bibit misalnya hidup 50% itu sudah luar biasa, Sudah prestasi yang luar biasa. Iya. Terima kasih. Jadi pemirsa Independent Post, tadi kita telah mewawancarai langsung kepada Bapak Insinyur Haji Amri Coneng MM selaku Kepala Cabang Dinas Kelautan Provinsi dalam hal ini Aja Tapareng, yang membawahi langsung baru Parepare Pindrang. Ini Endrekan juga masuk kepada ruang lingkup beliau. Mewakili dari TNI Angkatan Laut, khususnya perpanjangan kita pos Angkatan Laut yang ada di Supa ini, perpanjangan tangan dari Lantamal 6 Makassar, itu sangat menyambut positif sekali. Dan itu memang suatu tugas dan kewajiban kita sebagai TNI Angkatan Laut, khususnya di Dispotmar, Dinas Potensi Maritim, untuk pembinaan masyarakat pesisir pantai. Dengan adanya pelestarian atau penanaman bakau ini, maka kelestarian alam akan terjaga. Dan itu sangat positif sekali karena selain penahan abrasi yang alami, juga bisa melestarikan lingkungan, di mana di situ akan tumbuh biodata, akan hidup biodata laut yang khususnya kalau kita kenal selama ini misalnya kepiting bakau, itu mungkin akan nanti berkembang biak di sekitar Kecamatan Supa atau Desa Wiringtasi ini. Jadi masyarakat nelayan di sekitar sini akan menikmati hasilnya nanti di kemudian hari. Nah, itu dari sisi aplikasi. Nah, dari sisi keamanan laut yang ada di Nusantara, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi dalam hal ini laut kita? Karena laut kita perlu dijaga sebagaimana menjaga kedaulatan NKRI. Untuk laut di Indonesia, memang luas laut Indonesia itu lebih luas daripada daratan. Jadi di situ dibutuhkan penjagaan dan keamanan yang dijaga dengan angkatan laut, bukan saja dengan angkatan laut tapi bersinergis dengan angkatan lainnya, misalnya instansi lainnya seperti AIRUT ada di situ. Kalau untuk perikanan ada di KP, ada perikanan dan kelautan sendiri, ada Bakamla, dan ada unsur lainnya lagi, ada BC, dan semuanya unsur terlibat. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam channel Independent Post mewartakan tanpa sekat. Bagaimana peran Polairut dalam hal ini terhadap penanaman bibit bakau atau mangrove? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan peran Polairut, saya atas nama perwakilan dari Direktorat Polairut Polda Sulsel wilayah Kecamatan Supa Kabupaten Pindrang sangat mensupport adanya penanaman mangrove di daerah Desa Wiringtasi Kecamatan Supa ini, di samping sebagai tempat terumbu karang, pelestarian alam, dan beberapa biota laut yang bisa menghasilkan bagi masyarakat, antara lain ikan dan kepiting. Makanya kami sangat mensupport kegiatan dari cabang dinas kelautan provinsi dalam hal penanaman mangrove. Ya, jelas sekali support secara penuh dalam penanaman mangrove. Nah, bagaimana kondisi Polairut dalam menjaga situasi laut itu sendiri dari sisi hukum? Ya, kami bertugas di Direktorat Polairut. Tentunya wilayah hukum kami perairan, makanya itu kami sangat menjaga sekitar wilayah perairan dari penangkapan ikan secara ilegal, baik itu bom, bius, maupun dengan cara-cara yang lain yang dapat melanggar hukum. Makanya dengan adanya mangrove ini, kita sama-sama wilayah dari dinas-dinas lain menjaga perairan daerah sekitar mangrove ini dari kerusakan laut. Nah, itu dari sisi penjagaan. Punishment, apa hukuman yang secara jelas dan nyata terhadap para pelanggar yang melakukan
tindak perkara tersebut? Ya, tindakan hukum akan kami, bila kami dapatkan contoh dari penangkapan ikan, apakah itu menggunakan bom atau bus, kita akan serahkan di Gakum atau penegakan hukum khusus di Polair, Direktorat Polair Polda Sulsel. Nanti dari penerapan hukumnya akan ditetapkan atau dijatuhkan hukuman pasal-pasal dari yang biasa yang dijatuhkan oleh penegakan hukum khusus Polair. Ya, jelas sekali. Ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Bagi yang suka ngebom, bagi yang suka mengambil terumbu karang, itu jelas sekali. Polairut yang akan menghadap itu semua. Nah, terima kasih atas partisipasi Bapak dalam hal ini, Pak Irwan Hadianto, Sarjana Hukum. Terima kasih atas kesempatannya.